kayak teman-teman saya ini sekarang banyak sekali yang mereka mempunyai sakit dan mereka itu mau didoakan dan gimana supaya mereka itu benar-benar mendapatkan kesembuhan seperti Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus dalam Alkitab kan berkata bahwa kamu percaya di dalam aku, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada aku. Nah, itu gimana ya? Satu lagi Rika, kan ini tentang Roh Kudus juga kan. Kalau kita ketahui kita tuh tadi dari bagian kita ini tubuh kita ini terjadi tiga bagian. Ada fisikalnya, ada spiritualnya, kemudian ada mindnya. Jadi kita sebenarnya sudah ada Roh Kudus dalam kita. Apakah artinya dengan baptisan Roh Kudus itu kita mengaktifkan roh yang sudah ada di dalam kita? Itu aja sih. Oke. Eh, Kalau kita memang punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, manusia itu diberikan roh Tuhan pada saat Tuhan itu menciptakan manusia, akan menciptakan Adam, kan? Tetapi ketika Adam berdosa, itu roh dia sebetulnya mati. Kan dikatakan pada hari ini, pada hari engkau memakannya, kamu mati gitu. Jadi ya sebetulnya rohnya juga mati gitu. Meskipun dia bisa hidup, tapi hidup itu sebenarnya jiwanya yang hidup. Aku percaya bahwa semua orang yang belum born again itu rohnya itu mati. Nah, rohnya itu hidup ketika kita born again, ketika kita percaya Yesus, nah roh kita disitulah roh kita hidup gitu. Nah, itu di situ roh kita hidup. Tapi eh, kita baru terima kuasa pada saat kita dibaptis oleh Roh Kudus gitu. Kita menerima baptisan Roh Kudus gitu. Oke, Thank you, Rita. ya Kak Jun ada pertanyaan? Ada pertanyaan. em, Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, pengennya kan kita selalu dipimpin sama Roh Kudus gitu. Aku tuh selalu pimpinlah saya gitu. Tapi ada kalanya kayak kayak sedetik aja, sedetik atau sejenak gitu, pong gitu, itu saya pakai akal budi sehat saya aja gitu. Terus saya lupa deh pokoknya. Lalu kalau udah ada kejadian, saya nyesel gitu. Aduh, salah saya ngambil keputusan itu atau langkah itu. Terus nanti kadang-kadang Roh Kudus kok, how come you didn't tell me gitu kan? I ask you to lead me, kenapa ini? Terus mungkin karena, tapi saya merasa mungkin karena kekerasan keakuan saya ngambil keputusan atau langkah itu gimana ya biar bisa apa Roh Kudus terus gitu. Suka begitu tak? Suka ini udah ini ya, udah pokoknya saya mau oke Roh Kudus pimpin saya, Holy Spirit pimpin saya at all times. Tapi ada sejenak aja keakuan itu muncul, itu aja sih. Nah itu nanti ada menyesal dan saya tahu, aduh, bukan, itu kan bukan keputusan yang baik, yang benar berarti itu saya salah gitu. Kok saya nggak dengerin? Kok, kok Roh Kudus kok you didn't tell me, how come you didn't push me gitu, nggak pull me gitu. Salah nggak sih saya punya pikiran kayak gitu tak? Iya, iya sebetulnya kan itu kita belajar ya. Kita belajar untuk dipimpin oleh Roh. Setiap hari kita belajar. Dan Tuhan mau itu kita peka gitu. Emang sih aku juga pernah begitu gitu ya. Maksudnya aku udah doa Tuhan tolong pimpin ini segala macam gitu. Tapi eh, kadang-kala ya pikiran itu lebih dominan gitu. Nah, tapi begitu udah salah, baru pikir, aduh, Roh Kudus kenapa nggak bilangin gitu kan? Maksudnya gitu kan? Kenapa nggak dikasih tahu atau apa segala macam gitu? Nah, itulah karena kita tuh terbiasa untuk mengambil keputusan atau melakukan berdasarkan pengertian kita gitu. Nah, Tuhan mau kita tuh betul-betul apa ya, peka gitu, betul-betul ngikutin. Nah, itulah yang kita harus harus belajar gimana terus-menerus peka.
terus menerus gitu loh. Nah, kalau aku caranya itu pertama dengan terbiasa bilang apa ya, kayak communicate gitu. Communicate itu nggak cuman misalnya ngomong atau apa, tapi cuman sekedar Holy Spirit help me, atau thank you Holy Spirit, thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih gitu. Aku membiasakan diri untuk mengatakan itu. Dan kemudian yang kedua, aku membiasakan diri untuk pray in the Spirit. Ya, Saya bisa tanya, jadi sebenarnya saya itu ingin tahu untuk karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia menyembuhkan. Nah, hmm, kita tahu bahwa kita itu bisa membantu berdoa dengan orang lain untuk kesembuhan orang yang kita doakan. Tetapi saya juga tahu bahwa selama orang yang kita doakan itu tidak percaya, maka kesembuhan itu akan susah termanifestasi. Nah, gimana kira-kira saran Rita, karena kan kayak teman-teman saya ini sekarang banyak sekali yang mereka mempunyai sakit dan mereka itu mau didoakan dan gimana supaya mereka itu benar-benar mendapatkan kesembuhan seperti Tuhan Yesus, karena kan Tuhan Yesus dalam Alkitab kan berkata bahwa kamu percaya di dalam aku, kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripadaku. Nah, itu gimana ya? Seperti yang tadi Rita share, bahwa bayangan Petrus aja bisa menyembuhkan orang gitu. Itu aja Rita. Thank you. ya, thank you Indra. Ya, jadi eh, satu requirement untuk kesembuhan itu adalah orang itu juga mesti percaya. Ini kita lihat ya di Markus 6 ayat 5. Di sini dikatakan, iya, jadi Yesus ya, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi bahkan orang-orang di waktu Yesus mau menyembuhkan banyak yang nggak percaya. Jadi eh, dia di sini nggak percaya, jadi dia juga nggak bisa mengadakan mujizat ya, cuman ya untuk orang-orang yang percaya aja gitu. Nah, kalau Yesus aja nggak bisa, apalagi kita gitu, maksa orang. Kita nggak bisa paksa orang gitu. Jadi makanya kalau aku melayankan kesembuhan untuk orang, biasanya aku merubah mindset dia dulu gitu. Kayak misalnya contohnya Kiki gitu ya. Aku merubah mindset bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu sudah membayar kesembuhan gitu. Nah, ketika dia baru berpikir, dia punya metanoia, perubahan pikiran, change of mind, dari yang berpikir, oh itu sakit penyakit dari Tuhan atau diizinkan Tuhan. Kemudian jadi berpikir, oh enggak, Tuhan itu malah sudah membayar, anaknya mati di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu berubah gitu ya. Itu ikan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya bisa mulai bangkit. Dari situ baru kita bilang, kamu punya kuasa ketika kamu percaya, kamu punya Roh Kudus gitu. Jadi perkataan itu penting. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah gitu. Jadi kemudian merubah cara dia untuk berbicara, untuk ngomong. Jadi dia tidak memperkatakan lagi kesakitannya dia, penyakitnya, tapi yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Nah, setelah itu ya, setelah dia mau seperti itu baru kita kita doakan. Ayo kita doakan, kita sepakat ya, sepakat. Nah, dia jadi sepakat gitu. Karena susah kalau misalnya saya doain, tapi dia sendiri masih berpikir bahwa sakit penyakit itu udah diizinkan Tuhan. Ya susah gitu loh. Kita kita mau beriman, dianya sendiri nggak beriman gitu. Nah, makanya harus sepakat gitu loh. Nah, seperti itu sih Indra. Jadi yang penting itu orangnya itu juga harus harus mau, harus apa ya, sepakat dengan kita gitu. Intinya begitu sih. Oke, thank you Rita. Mau Ya, tambahin dikit boleh? ya, ya. Jadi kan ya ini aku recently lagi berpergumulan soal ini. Soalnya temanku kan kemarin juga ada yang sekarang lagi dalam proses sakit ya, dia kena CA. Nah itu yang aku lakukan tuh memang persis seperti yang Rita lakukan. Jadi kita harus mengubah mindset mereka. Jadi kayak kemarin tuh kayak tiba-tiba aku kepikiran lagi nyetir tuh tiba-tiba kepikiran ini yang disebut battle of mind nih ini nih. Jadi sebenarnya mindset kita harus berubah. Peperangan kita itu bukan untuk mengalah. Enggak, gue nanya sama dia.
ini lo peperangannya ini apa? Peperangan untuk mengalahkan sakit. Itu udah nggak perlu. Jadi yang harus diarahkan gitu. Peperangan lo ini bukan untuk melawan sakit lagi, karena sakit itu sudah selesai di kayu salib. Amin. Peperangan lo itu adalah, ingat nggak ayat? Apa kita itu melawan roh-roh jahat yang di udara. Nah ini sekarang nih, ini saatnya ini nih yang kayak gini nih. Yang itu harus lo fokus ke situ. Jadi kemudian you have to choose to believe, you have to choose to focus on Jesus, karena free will-nya tuh di situ. Kita yang harus memutuskan gitu. Dan selama, karena suami istrinya kan teman-temanku ya, selama selama dia sakit ya, maksudnya aku kirim-kirim juga YouTube kita, kemudian juga yang YouTube yang Believer Authority. Jadi maksudnya aku bersyukur banget bahwa oh iya ya, understood understood. Tuhan itu sudah membayar. Gimana bisa Tuhan itu mau memberikan sakit penyakit? Kadang kan orang bilang, ya udahlah, kalau sakit penyakit ini memuliakan Tuhan. No, Tuhan itu dipermuliakan kalau kita sembuh, bukan kalau kita sakit gitu. Dan bahkan Yesus itu sudah mati, dia sudah bayar kita gitu. Dia harus dihancurkan tubuhnya. Kenapa? Supaya kita tuh sembuh, karena dia nanggung semua sakit penyakit. Nah, kalau sakit penyakit dia udah tanggung, masa Allah Bapa mau kasih lagi ke kita? Itu artinya dia menghina pekerjaan anaknya, menghina pekerjaan Tuhan Yesus, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu loh. Jadi ya Bapak akan memberikan apa yang anaknya sudah bayar, kalau kita juga mau terima gitu. Tapi kalau kita sendiri punya mindsetnya salah, ya susah gitu. Nah, itu yang paling penting. Itu kita mesti tahu dulu. Kristus itu sudah melakukan apa sih? Apa sih yang sudah dia bayar gitu. Dia sudah membayar untuk pengampunan dosa kita. Dan dia sudah membayar untuk kesembuhan kita, kesehatan kita, penyediaan kita. Dia bilang bahwa dia menjadi miskin supaya kita jadi kaya gitu. Dia maksudnya kaya bukan dalam arti mau menghambur-hamburkan, tapi dalam arti tidak kekurangan. Karena dia adalah gembala yang baik, kita tidak akan kekurangan gitu. Nah, ya hal-hal kayak gitu, ya nggak bisa dibantah gitu. Nggak bisa dibantah dengan kenyataan. Kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sih. Oke. Em, Tak boleh nanya juga nggak? Kan em, aku tuh ada grup keluarga gitu ya, terus ada grup em, yang lain gitu ya, suka ada yang sakit gitu ya. Benar seperti kayak Verena juga bilang, mindsetnya juga kalau kasih doa itu kiranya, semoga gitu, biarlah diberikan kesembuhan. Terus kadang-kadang saya suka terusik gitu. Aduh, gimana caranya ya? Nah, kalau di bahasa Inggris kan, Rita tahu apa di Matius 9 sama di Markus 10, your faith has healed you. Aku nggak bisa bilang your faith has healed you gitu, atau cerita yang mengenai apa anak yang centurion itu percaya dengan asal ngomong aja Yesus, saya percaya dia pasti sembuh gitu. Mm-mm. Em, Terus aku lihat di bahasa Indonesia gitu yang terjemahan baru, aku compare imanmu menyelamatkan kamu. Jadi kalimat itu pas di translate gitu, imanmu menyelamatkan kamu. Jadi mungkin mungkin saya bukan mau judge atau menilai ya. Jadi em, bahasa Inggris tuh dapat pendek dapat gitu. Tapi kalau umpamanya di bahasa Indonesia, mesti dibaca lengkap gitu. Imanmu menyelamatkan kamu, maka sembuhlah si perempuan itu. Maka selalu ada gitu. Baru titik, imanmu menyelamatkan kamu, titik, maka dia sembuh atau maka dia bisa berjalan atau apa gitu. Nah itu gimana ya? Jadi kadang-kadang saya mau share sesuatu gitu, your faith has healed you. Terus kadang-kadang ya udah saya bikin terjemahan sendiri, imanmu menyembuhkan kamu. Tapi kalau di Alkitab bahasa Indonesia, imanmu menyelamatkan gitu. Walaupun memang arti menyelamatkan itu bukan pengampunan, tapi juga penyembuhan sebenarnya. Nah, ini yang mungkin untuk sharing ke yang lain-lainnya tuh yang sedikit menjadi bagaimana gitu. Gitu sih, Tak. Iya sih, memang makanya waktu aku Zoom meeting kemarin ini ada orang dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, mereka juga sedang membuat revisi untuk terjemahan gitu ya. Eh, jadi memang
kadangkala dalam bahasa Indonesia itu agak-agak rancu, agak-agak misleading. Jadi memang lebih bagus kalau kita lihat bahasa Inggris saja bisa banyak terjemahannya gitu ya. Jadi bisa lihat dari beberapa terjemahan, lihat dari bahasa aslinya itu seperti itu gitu. Jadi ya ya kalau kita udah tahu, makanya kita juga perlu untuk kasih tahu gitu kan. Kasih tahu bahwa ya ketika kita berdoa, memang itu kayaknya udah mendarah daging ya. Orang pasti bilang Tuhan sembuhkanlah, kayak meminta-minta gitu. Padahal sebetulnya itu sudah selesai, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu sudah selesai. Jadi ketika dia bilang sudah selesai ya sudah selesai gitu. Eh, Nah, itu berarti yang sekarang kita lakukan adalah ya kita mendeklarasikan gitu. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan sakit penyakit ini harus keluar pergi dari tubuh dia gitu atau tubuhku gitu ya karena oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan gitu. Jadi kalau saya doa juga doanya seperti itu gitu. Jadi nggak doa yang minta-minta gitu. Karena ya Tuhan maunya seperti itu. Itulah iman gitu ya. Ketika kita percaya, kita mendeklarasikan perkataannya, ya artinya kita percaya dengan perkataannya gitu, bukan dengan apa yang kita lihat, dengar atau rasakan dengan panca indera. Seperti itu sih. Ya, memang sih cara ya, apa kita ngajar atau iniin orang juga jadi kadangkala apa ya satu challenge juga gitu. Tapi aku pikir itu sesuatu yang kebenaran yang kita harus juga ungkapkan dan harus kita juga kasih tahu gitu. Itu tuh juga di sana mereka Kristen ya, bahkan hamba-hamba Tuhan gitu. Kita tuh apa mengajar hamba-hamba Tuhan gitu di pedesaan. Mereka di village gitu, mereka dikumpulin dan mereka juga masih berpikir bahwa segala sesuatu itu memang Tuhan izinkan gitu, termasuk misalnya sakit penyakit dan sebagainya. Dan mereka menganggap Tuhan itu jauh gitu, Tuhan yang judge gitu. Jadi begitu kita sampaikan, no, Tuhan itu Bapa kita gitu ya. Dia bahkan nggak menyayangkan anaknya. Kebayang nggak sih ada orang yang nggak menyayangkan anaknya diserahkan buat mati supaya dia bisa nyelamatin orang lain gitu. Kalau dia sudah menyerahkan anaknya, maka dia tidak memberikan kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, penyediaan gitu kan. Itu kan nggak masuk akal. Itu pakai akal sehat aja nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.